Brother, ku bilang sama kau, nggak perlu ku hitung lagi, nggak perlu ku gini-ginikan jariku untuk menghitung berapa orang yang udah keluar dari PDIP. Nggak cukup ini, nggak cukup. Budiman Sujatmiko, ya, setelah itu Marwarar Sirait, sekarang Effendi Simbolon, belum lagi yang di Kalimantan, belum lagi yang di Bali, belum lagi yang Sumatera Utara, belum lagi yang di Sumedang, belum lagi Jokowi, belum lagi Gibran, belum lagi Kaisang, belum lagi Bobi Nasution. Bayangkan Kaisang bawa berapa orang, Gibran bawa berapa orang, Bobi Nasution bawa berapa orang. Oke teman-teman, jumpa lagi di channel Bantu Bi Kreatif. Untuk hari ini seperti biasa saya ingin menampilkan sebuah video, dan video ini tentunya buat teman-teman semuanya. Pastinya video ini sangat menarik dan sangat seru sekali. Dan untuk video ini saya dapat dari teman kreator kita, yaitu Bang Opung Parbelak. Di sini Bang Opung Parbelak membahas atau mengomentari sebuah video. Nah, tentunya teman-teman tahu sendiri kan kalau Bang Opung Parbelak untuk membahas atau berkomentar di videonya, nah, tentunya sangat gokil, ya, sangat lucu dan sangat menarik. Nah, itulah yang membuat saya suka sama konten-konten Bang Opung Parbelak. Untuk video ini berisikan yaitu Bang Denny Siregar dan ada Bapak Bambang Pacul. Nah, ini ceritanya pasti sangat lucu dan sangat seru sekali. Oke teman-teman, mari kita lihat dan kita tonton videonya. Videonya saya siapin. Oke teman-teman, videonya udah siap, mari kita lihat dan kita tonton. Seperti biasa, untuk menyikapi isi video ini sebaiknya teman-teman pakai pikiran akal yang sehat dan ambil positifnya. Oke teman-teman, supaya teman-teman tidak penasaran, mari kita langsung aja kita tonton videonya. Kalian masih ingat dengan yang namanya Denny Siregar? Iya, kami sama-sama buzzer. Kalau dia buzzer PDIP, kalau orang-orang bilang aku buzzer Mulyono. Dan lebih ngeri lagi, mereka memanggilku sebagai ternak Mulyono. Ya, penjilat kelas atas. Aku membahas soal video-video ini. Tapi bagiku nggak masalah sebagai penjilat. Yang penting yang dijilat menang. Daripada udah capek-capek penjilat, yang dijilat kalah. Udahlah bro, sama-sama penjilatnya kita, ya kan? Tahu nggak kalian apa berita terbaru? Kalau kemarin Hasto mempersalahkan Parcok Partai Coklat, kepolisian dan juga ASN oleh karena kekalahannya PDIP, Denny Siregar malah mengkambing hitamkan Bambang Pacul. Loh kok iso Pung? Mana mungkin dia mengkambing hitamkan Bambang Pacul Pung, sedangkan dia sendiri pun juga sama-sama di PDIP. Tidak percaya kalian tengoklah dulu nih ya. Biar ku baca dulu cuitannya di Twitter, ya kan? Bukan Twitter lagi namanya, X. Nah, kenapa diganti-ganti orang ini? Lihat ya, PDIP daya tahan tarungnya luar biasa. Satu partai melawan banyak partai. Yang menarik, kandang banteng di Jawa Tengah hancur lebur. Seharusnya Bambang Pacul, komandan PDIP di Jawa Tengah, mundur. Untuk pertanggungjawabkan kekalahan di sana. Itulah jiwa kesatria, bukan jiwa Korea-Korea. Jadi Bambang Pacul ini yang disalahin. Denny Siregar, ku bilang sama kau, berarti lebih bermartabat yang namanya Hasto daripada kau. Karena apa? Hasto mempersalahkan pihak luar, kok kau mempersalahkan orang dalam? Kenapa? Udah pecah kongsi kalian ya? Nggak boleh kayak gitu Denny Siregar. Selama ini jujur aja gue bilang sama kalian ya, ini manusia ya. Waktu kemarin Jokowi sama Jokowi masih ada di dalam partai PDIP ya. Aku mikirnya ini awalnya ini buzzernya Jokowi gitu loh. Aku kira dia pendukung setianya Jokowi. Aku kira dia ini pembelanya Jokowi. Aku kira dia ini barisan depannya Jokowi. Ternyata begitu Jokowi mundur ya, tidak lagi bersama PDIP, dia balik nyerang Jokowi. Berarti selama ini perkiraanku salah. Ternyata dia bukan orangnya Jokowi, tapi dia orangnya PDIP.
Tapi sekarang jujur aja aku bilang, beberapa kali cuitannya di Twitter, di apa namanya media sosial X, itu mempersalahkan orang-orang PDIP. Kenapa Denny mau menjilat lagi? Mau balik lagi menjilat Jokowi? Udah terlambat, Jokowi udah nggak jadi presiden. Kalau memang kayak gitu, justru aku bilang nggak konsisten. Lebih bagus Opung perbela dari dulu sekarang dan sampai selama-lamanya saya tetap pencinta Jokowi. Jangan sebentar cinta, sebentar lagi karena ada pengaruh partai dan juga orang yang membayar lebih besar, ya dibencinya Jokowi. Sekarang udah kurang bayaran, dicintai lagi Jokowi. Mahfud MD kan begitu juga, iya kan? Begitu waktu masih di dalam kabinet dia udah puji-puji Jokowi bahwa segala semuanya itu tergantung dengan hukum. Hukum yang mengatur segalanya. Jangan kalian mempersalahkan Jokowi kan begitu. Begitu dia jadi wapresnya PDIP, semua salah Jokowi. Pemerintahan Jokowi adalah pemerintahan yang paling bobrok untuk masalah penegakan hukum. Sementara dia Menko Polhukam di zamannya Jokowi. Kan begitu. Nah sekarang dia udah balik lagi memuji-muji Jokowi. Makin aneh aja ini. Kemarin muji-muji Prabowo. Ya kan? Sekarang udah agak lunak sama Jokowi. Aduh, Pak Mahfud MD, gimana sih? Kalau memang konsisten, ya kau itu sebagai orang di barisannya Jokowi, tetap dong pegang teguh prinsip. Jangan gara-gara tergiur gara-gara jadi wapres, ya kan? Maka segala sesuatunya itu dibutakan, kan begitu. Ternyata apa? Kemarin gak jadi wapres, sekarang juga gak jadi wapres kan? Itu dia, kalau Allah tidak berkehendak, belum berkehendak, sampai kapanpun kau gak akan jadi wapres. Udahlah, Karin, kalau memang misalnya alam semesta menghendaki kau hanya sebagai paling tinggi Menko Polhukam, udah itu terima aja. Mau bilang apa kau sekarang? Main YouTube juga ya kau kan? Jadi sama kita, cuman beda follower doang. Itu dia. Jadi sekarang ku tengok orang di dalam PDIP sudah mulai pecah, ya. Bisa dikatakan bukan pecah secara organisasi, tapi sudah pecah kepercayaannya terhadap Bambang Pacul ini. Apalagi orang-orang di Jawa Tengah. Kita lihat dulu komentar-komentar yang menanggapi cuitannya si Denny Siregar ini. Ya, apa dibilangnya? Mana dia ini? Ya ini dia. Komandannya kebanyakan drama Korea, kalau sadar diri dari sejak Pilpres yang mundur. 2 kali Jatim jebol, komandannya takut ikut perang. Malah ceramah sana sini, ngomong susah lawan orang baik. Gila nih. Jadi orang ini ternyata banyak yang mempersalahkan Bapak Bambang Pacul. Kenapa di saat yang lain kawan-kawannya menyerang, kenapa yang ini nggak mau menyerang Jokowi? Ya, jadi harapannya orang-orang di Jawa Tengah secara umum di Indonesia ini kepengennya yang namanya Bambang Pacul sama-sama juga yuk menyerang sama seperti si Hasto, Masinton, Deddy Sitorus. Ya, jadi artinya apa? Mereka ingin melihat sebetulnya karakter Banteng yang asli sebetulnya. Mana ada Banteng kayak gini? Jadi mereka mengharapkan harusnya Bambang Pacul itu menunjukkan karakter Banteng yang sesungguhnya. Begitu ada serangan tanduk. Begitu ada serangan tanduk. Jadi orang ini berpikir, ini kok Banteng yang satu ini kok beda ya? Kalau Banteng yang lain tanduknya keras, kok ini kayaknya tanduknya terbuat dari styrofoam. Gampang patah itu, Mas. Aduh, sekarang begini, ku bilang sama kalian, kalau Bambang Pacul itu orangnya beda. Ya memang seperti itu karakter, cemana mau dibilang. Yang salah itu Megawati, kenapa dia ditunjuk menjadi komandan perang?
Dia itu cocoknya dia sebagai wakil rakyat, ngemongi, ngayomi, apa namanya, merangkul. Itu baru namanya wakil rakyat. Nggak cocok dia dijadikan menjadi komandan perang. Yang salah bukan Bambang Pacul, tapi Megawati. Megawati salah. Ya, namanya seorang pemimpin partai, dia kan harus tahu anggotanya ini kelebihannya apa, ini kelebihannya apa, ini kelemahannya apa. Kan begitu. Udah tahu Bambang Pacul nggak cocok diajak perang, disuruh perang. Kan begitu. Lagian bukannya bilang apa, Bambang Pacul pun juga sadar. Sebetulnya ku bilang sama kalian ya, kawan-kawan yang di PDIP, ya, ku bilang sama kalian, strategi yang paling pas itu sebetulnya strategi yang dibikin Bambang Pacul. Coba, kemarin sudah kalian bikin strategi serang menyerang di waktu Pilpres. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya kalah. Terbukti kalau itu tidak efektif, kan begitu. Nah, di pilkada ini sebetulnya Bambang Pacul pun juga itu sudah berusaha untuk mencoba jangan melakukan serangan, kan begitu. Cuman masalahnya Hasto menyerang terus. Karena Tambah apa? hancur dia. Ya karena pola serang menyerang, apalagi yang diserang adalah Bapak Joko Widodo. Ya walaupun kalian nggak berani nyerang Prabowo, tapi yang kalian serang Bapak Joko Widodo, itu artinya kalian itu sama saja bunuh diri. Karena apa? Kalian menggunakan cara yang sama di Pilpres. Banyak kali cerita mumpung yang namanya fight kita harus menyerang. Coba lihat dulu Pramono Anung ya. Pramono Anung salah satu kader PDIP yang ada di Jakarta, yang bertarung di Jakarta. Coba, pernah sedikit pun dia menjelek-jelekan Jokowi? Enggak pernah. Pernah dia sedikit pun menjelek-jelekan keluarga Jokowi? Enggak pernah. Pernah dia sedikit pun melakukan melontarkan kata-kata yang tidak bagus atau kata-kata kurang ajar terhadap Jokowi? Enggak pernah. Makanya dia bisa hampir memenangkan pemilihan yang ada di Jakarta. Aku katakan dulu hampir. Ya, aku jujur saja secara pribadi, aku lebih setuju yang namanya Pramono Anung menjadi gubernur daripada Ridwan Kamil. Kan begitu, karena apa? Secara dari karakter, kedekatan dengan Jokowi, ya, begitu juga dengan pola-pola kampanye yang selama ini nggak pernah menyerang Jokowi. Aku yakin ini orang adalah orang baik. Sama Pramono Anung dengan Bambang Pacul, tanduknya sama-sama terbuat dari styrofoam. Gimana mau dibilang lagi? Ya, kalau banting yang dua ini beda. Jadi kalau ku bilang sama kalian, kalau kita contoh begini, ini dalam trik marketing ya, ini trik marketing. Kalau kita ingin kalau kita contohnya ya, kalau kita misalnya punya produk ya, beberapa tahun yang lalu, katakanlah 10 tahun yang lalu, kita berdiri aja di mall-mall kasih flyer, ya, berdiri di jalan-jalan kasih flyer, ya, berdiri contohnya misalnya di fasilitas umum kasih flyer sama orang. Waktu itu mungkin iya banyak akan orang mengenal produk kita, tapi itu nggak bisa lagi dipakai sekarang. Karena apa? Orang udah main media sosial. Cara promosi 10 tahun yang lalu nggak bisa dipakai sekarang, kan begitu. Jangankan 10 tahun yang lalu, mungkin ada beberapa item, ya, ada beberapa hal dari promosi kita yang kita pakai tahun lalu itu belum tentu efektif kita pakai sekarang. Gitu loh. Ini udah tahu kalian dengan pola serangan-serangan kayak gitu nggak mempan, ya, itu kalian pakai pula di pilkada. Kalian lepas pula si Hasto. Habislah kalian. Makanya aku bilang, sadar tidak sadar, sebetulnya apa yang dilakukan Bambang Pacul dan juga Pramono ini yang betul. Gitu. Ya namanya banteng itu harus ruduk dong. Namanya banteng itu harus menggunakan tanduk. Iya betul. Tanduk banteng itu digunakan ketika ada serangan yang membahayakan. Sekarang begini, bagi Bambang Pacul dan juga bagi Pramono Anung, Joko Widodo bukanlah orang yang membahayakan. Gitu loh. Karena apa? Semua partai politik di Indonesia ini ya itu punya komitmen untuk memajukan bangsa ini ya, dan bertanggung jawab bagaimana menjaga keutuhan bangsa ini.
Kan begitu. Satu-satunya yang menjadi ancaman bagi sebuah partai bukan orang lain. Tapi apa? Tapi adalah ego dari partai itu sendiri. Apa yang kalian cerita mumpung itu buktinya. Ya, itu dia Megawati. Padahal waktu itu sudah ada wacana dari Bapak Joko Widodo bagaimana menggandeng, ya, bagaimana mempersatukan antara Bapak Prabowo dan juga Ganjar. Prabowo sebagai calon presiden, Ganjar sebagai calon wakil presiden. Karena apa? Ini adalah perpaduan yang paling tepat, ya. Karena apa? Ya, Bapak Prabowo dia akan dia akan aktif, ya, untuk politik dan juga membangun kerjasama ekonomi, kerjasama budaya, kerjasama politik, kerjasama militer dengan luar negeri. Nah, Ganjar Pranowo dia itu urusan di dalam negeri, kan begitu. Toh juga Ganjar lebih bisa dikatakan Ganjar lebih pengalaman dari Gibran. Ganjar lebih punya power dari Gibran. Ganjar dia itu sudah punya skill yang lebih bagus daripada Gibran. Kan begitu harusnya. Nah, oleh karena Ganjar ya dianggap sebagai tokoh papan atas waktu itu, sebagai tokoh sentral di PDIP yang bisa menjanjikan yang untuk sebagai seorang presiden, maka apa? Coba Megawati katakan apa? Loh, kita kan partai pemenang, masa partai pemenang jadi wakil? Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Coba 2004, ya, 2004 waktu itu Mbak Mega bersama dengan Hasyim Muzadi mencalonkan diri. Tahun 98 partai pemenang itu adalah PDIP. Kan begitu, ya. Golkar itu tidak, karena Golkar kalau nggak salah waktu itu nomor 3. Ya, pertama partai PDIP, yang kedua PKB, baru ketiga Golkar. Ya, sekarang begini, waktu 2004 maju Mbak Megawati, ya, maju Mbak Megawati dari partai pemenang, hasilnya apa? Nol. Yang menang siapa? SBJK. Jadi nggak selalu yang namanya partai pemenang mempunyai keistimewaan dalam mencalonkan presiden. Ya kalau memang nasibnya sebagai wakil presiden, kenapa enggak? Gitu loh, jangan mentang-mentang Joko Widodo waktu pertama 2014 kalian pemenangnya, dia presidennya. 2019 ya dia presidennya, kalian pemenangnya. 2024 kalian pakai gitu lagi. Karena jujur aja dari partai kalian itu mungkin pemandangannya Bapak Jokowi belum ada yang sekaliber Bapak Prabowo. Kan begitu, karena udah cocok perpaduan tadi. Bapak Prabowo ngurusin luar negeri, Bapak Ganjar kemarin ngurusin dalam negeri. Karena apa? Pak Ganjar nggak tahu bahasa Inggris. Udah di dalam negeri biar Bapak Ganjar, kan begitu. Ternyata ya ego dari ternyata Megawati mengedepankan ego daripada kepentingan bangsa. Kan begitu. Begitu juga yang terjadi di Jawa Tengah. Begitu juga yang terjadi di Sumatera Utara. Begitu juga yang terjadi di daerah-daerah lainnya. Yang kalian biasanya mendominasi, ternyata sekarang itu kalian sudah bergeser. Gitu loh ya. Jadi bisa dikatakan udahlah ya. Kalau masih kalian pakai cara-cara yang lama, cara-cara itu juga 2029 agak sanksi juga aku. Prediksi aja, sanksi Bang. Karena apa? Jujur ya, 2014-2019 banyak caleg-caleg masuk dari PDIP bukan karena PDIP-nya, murni bukan karena PDIP-nya, bukan, tapi karena ada sosok Bapak Joko Widodo di belakang PDIP. Nah, caleg-caleg potensial ini merasa terbantu karena apa? Mereka mendapatkan image positif dari Bapak Joko Widodo. Coba masih ingat 2014-2019 mereka ketika memasang baliho lebih memilih memasang foto Joko Widodo daripada Megawati. Jujur ya, mereka itu di sebelah kanan nanti foto mereka, sebelah kiri nanti Bapak Jokowi, enggak Megawati. Gitu. Jadi ibu jangan terlalu, ibu cuma 2 tahun yang memerintah Indonesia ini kayak perasaan udah 20 tahun. Semuanya itu Bu ada batasnya gitu loh ya.
Dan juga biar tahu kalian ya, ada apa namanya, banyak orang-orang yang mempersalahkan Bambang Pacul karena apa? Karena dia dinilai kurang all out gitu loh ya. Bisa dikatakan dia kurang total. Sebetulnya dia bukannya kurang total, tidak ya. Dia itu ya, dia ingin menerapkan strateginya sendiri. Coba bayangkan kalian, jujur aja aku bilang, bulan lalu ketika ketika survei elektabilitas ya, pasangan Andika Perkasa dan Ahmad Lutfi, aku di situ ragu. Ini Andika bisa menang ini. Karena apa? Ku tengok surveinya itu sudah agak mulai di atas Ahmad Lutfi. Ya kita nggak tahulah bagaimana kredibilitas dari lembaga survei yang mengeluarkan angka tersebut. Tapi aku lihat juga di lapangan seperti itu gitu loh. Aku lihat di lapangan seperti itu. Aku tengok kok orang banyak ya. Simpati bukan cuman sama Andikanya saja, tapi orang simpati juga terhadap Bambang Pacul. Kan begitu. Ya Bambang Pacul, mereka melakukan politik yang santun. Andika Perkasa kan begitu juga. Andika Perkasa kayaknya nggak pernah tuh, hampir nggak pernah dia mengeluarkan statement-statement yang menyerang Bapak Jokowi, yang menyerang keluarga Bapak Jokowi. Karena aku tahu sendiri bahwa Andika Perkasa itu pernah dulu menjadi ajudan presiden. Dan juga sebagai ajudan presiden, dia sudah pasti tahu ya bagaimana seorang Joko Widodo, bagaimana karakternya, bagaimana kesehariannya, bagaimana hatinya, bagaimana pola kehidupannya. Makanya coba lihat sejak kampanye, ada pernah dia menjelek-jelekan Jokowi? Nggak berani. Nggak ada. Karena itu bertentangan dengan hati nuraninya. Andika Perkasa, aku bilang sebetulnya dia orang baik juga, orang bagus juga. Tapi di atas dia kan ada yang lebih bagus, Ahmad Lutfi namanya. Kan begitu. Sebetulnya kalau bukan gara-gara serangan-serangan dari Deddy Sitorus, Megawati, dan juga dari Hasto, dan juga kader-kader lainnya, kukira yang namanya Andika Perkasa bisa menang tipis melawan Ahmad Lutfi. Kan begitu. Nah sekarang kan kembali semuanya ke tangan rakyat. Kan yang menilai rakyat, yang memilih rakyat. Cuman masalahnya rakyat akan melihat image dari calon tersebut. Kan begitu. Nah sekarang ya, kemarin itu rakyat melihat bagaimana Ahmad Lutfi itu digandeng sama Bapak Joko Widodo. Ya, aku bilang sama kalian, yang namanya Bapak Joko Widodo sekali ngelempar kaos, itu perhatian masyarakat tertuju kepadanya. Bukan harga kaosnya, ya, bukan harga pemberiannya, tapi keteladanannya. Betul yang dikatakan si Adian Apitupulu dalam sebuah talk show, ya. Dia katakan dia sebetulnya ketua umum partai apa sih? Megawati ikut kampanye karena dia ketua umum. Ya, SBY ikut dia kampanye karena dia ketua umum. Nah, Jokowi apa? Ketua umum partai apa? Jadi gue bilang sama Kawadian, tunggu dulu, minum dulu aku ya. Gue bilang sama Kawadian, ya, tidak perlu menjadi sebuah ketua umum partai untuk menunjukkan keteladanan terhadap bangsa ini. Kurang jelas. Gak perlu jadi ketua umum untuk menunjukkan keteladanan bagi bangsa ini. Kalau bicara orang normal begini, tidak perlu menunjukkan tidak perlu ya posisi sebagai ketua umum untuk menunjukkan keteladanan terhadap bangsa ini. Jadi yang rakyat nilai bukan posisinya sebagai ketua umum, tapi keteladanannya. Nah, itu dia, 1000 kali kau berkoar di situ di televisi. Megawati ketua umum, Megawati ketua umum, Megawati ketua umum, Megawati ketua umum, mulai dari pagi subuh sampai malamnya. 24 ya, jam. itu nggak akan berpengaruh kepada masyarakat kalau masyarakat melihat tidak ada keteladanan dari ketua umum yang kau bilang tadi. Gitu loh. Ingat, Indonesia itu terdiri dari orang-orang yang lebih mengedepankan etika, mengedepankan keteladanan, mengedepankan akal dan pikiran, dan mengedepankan hati ketika memilih seorang pemimpin.
Itu dia. Jadi cara-cara yang kayak gitu kalau udah nggak bisa dipakai, jangan dipakai gitu loh. Ini asik. Dia napi itu puluh, Deddy Sitorus. Dia napi itu Deddy Sitorus. Dia napi itu Deddy Sitorus. Masinton satu lagi, Bung. Masinton kemarin itu untuk pilkada, dia nggak mau komentar karena apa? Dia lagi sibuk di Tapanuli Tengah. Gitu loh. Dan banyak, biar tahu kalian, banyak itu ya orang-orang pendukung PDIP garis keras mungkin. Apa katakannya? Apa mereka bilang? Kau gak usah banyak bicara, kau bro. Yang namanya PDIP di Jawa Tengah itu tetap kandang banteng. Karena apa? Karena Banteng mendapat 41% di Jawa Tengah. Nah, sedangkan Ahmad Lutfi mendapatkan 59%, itu gabungan dari beberapa orang partai, dari 12 partai. Jadi kalau dibagi-bagi masih menang PDIP. Kalau menghibur diri nggak gitu juga caranya. Ya, harus melihat perbandingan itu secara realistis. Coba lihat dulu di Jakarta. Di Jakarta kalian satu orang dikeroyok sama Ridwan Kamil, ya, yang terdiri dari partai Kim ada 12 orang juga. Tapi kalian menang, Ridwan Kamil kalah. Itu artinya apa? Itu artinya sosok yang kalian pilih di Jakarta itu tepat. Di Jawa Tengah mungkin kurang tepat. Jadi jangan kalian bilang, oh Banteng di Jawa Tengah itu mendapatkan suara terbanyak, yang di sana dibagi 12. Jadi kalau misalnya contohnya di Jakarta gimana? Kalian puji diri di Jawa Tengah, sementara di Jakarta gimana? Itu dia. Jadi jangan bilang, oh gara-gara partainya itu makanya mereka menang. Partainya banyak memilih, makanya banyak juga massa yang memilih. Nah di Jakarta satunya partainya kan PDIP kan. Tapi kalau memang rakyat melihat ya bahwasanya itu orang cocok untuk dipilih sebagai seorang pemimpin, kita pilih dia. Begitu ya. Jadi ku bilang sama kau Denny Siregar, banyak-banyaklah kau minum kopi. Supaya apa? Supaya terang matamu. Kau jangan menyerang ke dalam. Belajar dulu kau sama Hasto, menyerang keluar. Walaupun Bapak Jokowi bukan lagi presiden, serang terus. Walaupun Kaisang juga bukan lagi dianggap anak ingusan, serang terus. Walaupun mereka menganggap tidak ada wakil presiden, Gibran, serang terus. Ini yang kau serang orang dalam, wah. Enggak aja kerjamu. Dan tahu enggak kalian, banyak pendukung PDIP yang menilai yang namanya Bambang Pacul itu bermain dua kaki. Ya gitu dia, bermain dua kaki. Sebetulnya dia bukan bermain dua kaki, bukan ya. Dia itu sedang mau menerapkan, dia hampir saja menang dengan menerapkan strateginya dia. Cuman hancur dibikin elit PDIP yang menyerang. Kan begitu. Makanya ya udah, dia pun diam aja lah, apa mau dibilang. Kan begitu. Nah, tahu enggak kalian, banyak pendukung-pendukung PDIP yang ada di Jawa Tengah itu menekankan dan juga meminta atau memaksa Bambang Pacul untuk mundur. Mundur. Ku bilang sama kalian, kalian suruh mundur Bambang Pacul, Gerindra siap nampung. Suruhlah berhenti. Senang kali kami. Effendi Simbolon udah diberhentikan kan? Bentar lagi masuk itu ke Partai Garuda. Effendi Simbolon itu jangan kalian kira itu pengkhianat, orang bodoh, nggak tahu diuntung. Tidak, dia itu orang cerdas. Karena dilihatnya lah di PDIP udah gak ada lagi masa depan, pindah dia. Ya, Marwara Sirait walaupun akhir-akhir ini kontroversi, ya gimana pun juga, ya dia ngelihat, udah gak jelas lagi di PDIP ini. Cabut dia, masuk Gerindra. Kan nampak sendiri kan, ya dia seorang pebisnis, dia tahu mana bisnis yang potensial, mana yang enggak. Mana main lah insting bisnisnya. Gak jelas lagi di PDIP, loncatlah aku. Kan begitu. Begitu juga Budiman Sujatmiko.
Brother, ku bilang sama kau, ndak perlu ku hitung lagi, nggak perlu ku gini-ginikan jariku untuk menghitung berapa orang yang udah keluar dari PDIP. Nggak cukup ini, nggak cukup. Budiman Sujatmiko, ya, setelah itu Marwarar Sirait, sekarang Effendi Simbolon, belum lagi yang di Kalimantan, belum lagi yang di Bali, belum lagi yang Sumatera Utara, belum lagi yang di Sumedang, belum lagi Jokowi, belum lagi Gibran, belum lagi Kaisang, belum lagi Bobi Nasution. Bayangkan Kaisang bawa berapa orang, Gibran bawa berapa orang, Bobi Nasution bawa berapa orang. Ya, semuanya kemana? Semuanya keluar. Ada yang masuk Gerindra, ada yang berpolitik berpolitik individu. Kan begitu. Sudahlah ya. Kalau memang saat ini eranya Garuda, ya relakanlah. Gitu. Jangan terlalu sombong lagi. Oh, dipilih kami menang, dipilih kami menang, udah. Dipilih menang, Pilpres kalah. Pilih menang, Pilkada kalah. Jadi dari sini kita dapat pelajaran. Ya, ingat, ku bilang sama kalian, kesuksesannya PDIP tidak bisa lepas dari Joko Widodo. Karena apa? Kita lihat 2 kali pileg 2014-2019 menang total. Ya, 2024 walaupun merosot 20 masih menang. Karena apa? Masih ada efek Jokowi. Pilpres udah nggak ada lagi efek Jokowi karena Jokowi ada di seberang. Ya, kalian tinggal kalah kalian. Begitu juga pilkada, ya. Pilkada porak-poranda kandang banteng. Karena apa? Jokowi udah nggak di dalam lagi, udah ke seberang. Ini pukulan telak loh bagi mereka sebetulnya PDIP. Pukulan telak. Jawa Tengah itu bisa dikatakan itu bukan cuman kandang, itu gudang. Itu gudangnya banteng, bukan cuman kandang. Kandang bisa kita katakan lah paling kencang 10 atau 20. Ini gudangnya, markasnya. Kan begitu, bisa hancur, bisa tumbang gitu loh. Ya, di Sumatera Utara, sebagai orang Sumatera Utara, aku begitu juga. Yang kulihat gitu loh. Orang sekarang itu sudah nggak peduli lagi partainya apa. Rakyat ini melihat sosoknya. Makanya ketika kalian memiliki seorang sosok yang bisa menjadi panutan, teladan, dan juga menjadi sosok yang perlu untuk di-follow, diikuti, jangan kalian sia-siakan. Ku bilang sama kalian, cukup Effendi Simbolon yang kalian pecat. Sempat kalian pecat yang namanya Bambang Pacul, habis kalian. Habis. Gitu loh, ya. Makanya aku bilang ini dikit-dikit pecat, dikit-dikit pecat. Sekarang kalau boleh adil-adilan, ya, coba jangan cuma Effendi Simbolon. Kalau bisa pengurus partai yang lainnya juga yang membelot itu, coba juga diusut tuntas dulu itu. Di kabupaten kami, Kabupaten Tobasa, calon dari PDIP yang juga pengurus di PDIP, ya, malah mendukung Bobi Nasution. Sekarang nggak ada itu surat pecatan itu, coba pecat dulu kalau berani. Ya, ku bilang sama kalian ya, jujur aja ku bilang ya, banyak loh sebetulnya di partai PDIP orang-orang pengurus-pengurusnya itu, walaupun mereka itu berkiprah di PDIP, hatinya masih hati Jokowi. Masih. Coba lihat di Jawa Tengah. Itu yang pertama. Baru kelompok yang kedua, tahu enggak kalian? Kelompok kedua adalah kelompok yang sudah terang-terangan mengatakan bahwasanya kami dukung Jokowi, kalaupun kami dikeluarkan kami siap. Itu dia. Jadi yang pertama itu orang yang masih di dalam hatinya masih Jokowi. Yang kedua, mereka itu menyatakan sikap kalaupun ada risiko diberhentikan mereka siap. Ya, golongan ketiga dari kemarin-kemarin sudah keluar. Marwarar Sirait, Budiman Sujatmiko dan yang lain sebagainya. Itu dia. Kalian sendiri membuat kapal kalian karam. Oke, jadi itulah dulu dari Opung Parpelak. Mudah-mudahan kalian bertobat. Kalau nggak bisa bertobat, ya berobat. Salam NKRI harga mati. Oke, terima kasih yang sudah menonton videonya. Gimana dengan isi videonya? Nah, sangat menarik dan sangat seru sekali kan. Itulah pembahasan Bang Opung Parpelak tentang videonya. Apabila teman-teman ada pendapat atau ada saran, silahkan komen di kolom komentar.
dan tunggu video selanjutnya. Sampai jumpa.